Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna dina indallahil islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dimudahkan untuk bisa thalabul ilmi. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah risalah, di mana risalah ini sangat penting bagi kita semuanya, di mana risalah ini akan semakin menguatkan bahwasanya Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu hanyalah seorang rasul. Dia adalah makhluk utusan Allah untuk Bani Israel. Sehingga banyak ayat disebutkan di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwasanya dia adalah makhluk dan dia menegaskan dirinya bukanlah Tuhan. Ya. Maka ketika seseorang atau kaum yang dia menuhankan Yesus, pada hakikatnya dia telah melakukan dosa yang besar, yaitu dosa syirik. Maka pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu, di mana ilmu ini menjelaskan tentang Yesus dengan tegas, ya. Yesus dengan tegas menyatakan dirinya bukan Tuhan. Ya. Jadi Yesus dengan tegas menyatakan dirinya itu bukan Tuhan. Ya. Maka ketika Tuhan itu menjelaskan dirinya itu adalah Tuhan, itu banyak sekali. Ya. Di dalam Alkitab juga disebutkan, ya, di dalam kitab Imamat, ya, ayat yang ke-19, ayat yang ke-31 disebutkan, akulah Tuhan Allahmu atau Allahmu. Ya, di sini tegas, ya, Tuhan yang menciptakan kita itu menyebutkan dirinya adalah dirinya Tuhan. Ya, di dalam kitab Yesaya, ya, pasal 43 ayat yang ke-11, di sini juga tegas Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah. Ya, menyebut dirinya sebagai Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi di ayat ini dan di banyak ayat menjelaskan Tuhan yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, itu menyebut dirinya adalah Tuhan. Dan kita disuruh menyembahnya. Ya. Sedangkan di banyak ayat Yesus itu dia menyebut dirinya bukan Tuhan, dan Yesus secara tegas menyebutkan di banyak ayat dirinya bukan Tuhan. Ya. Disebutkan di dalam kitab, ya. Ya. Di dalam kitab 1, yaitu kitab Yohanes pasal 20 ayat 17 menyebutkan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ya, Allahku dan Allahmu. Ya, di sini disebutkan, ya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ya, Allahku dan Allahmu. Nah, di sini jelas, ya, Yesus itu dia akan pergi kepada Allah, Tuhan Bapa, ya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan di dalam kitab Yohanes pula, ya, pasal 8 ayat 54 di sini disebutkan, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allahkulah yang memuliakanku. Nah, di sini tegas sekali.
dirinya bukan Tuhan, dan kita disuruh memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kitab Matius juga disebutkan, Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Ya. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allah Tuhanku di surga. Ya, di sini dia tegas, ya. Sangat jelas sekali. Yesus tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan, dan kita disuruh meminta kepada Bapa atau Allahku di surga. Ya. Di dalam kitab Markus pasal 10 ayat ke-18 disebutkan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah, selain Allah, ya. Jadi di sini Yesus mengatakan dirinya tidak baik, yang maha baik itu Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan di dalam kitab Matius sama, cuma pasalnya yang berbeda, yaitu Matius pasal 7 ayat ke-21. Itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa atau Allahku di surga. Jadi ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perintahnya Yesus, maka akan menjadikan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kitab juga ini, kitab Lukas, ya, pasal yang ke-18 ayat ke-19. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Ya. Di sini menyebutkan bahwasanya apa? Yesus menjelaskan yang paling baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak sekali, cuma ini karena menyingkat waktu, dan sebenarnya dengan penjelasan ini semakin menguatkan kita. Yesus itu dengan tegas menyatakan dirinya bukan Tuhan. Ya, kitab Matius pasal ke-19 ayat yang ke-17. Hanya satu yang baik, yaitu ikutilah atau turutilah perintah Allah. Ya. Jadi di beberapa ayat ini menjelaskan pada kita, Yesus itu dengan tegas dirinya bukan Tuhan. Ya. Dia adalah utusan Allah, dan dia hanya untuk Bani Israel. Ya. Untuk Bani Israel. Dia adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Matius pasal yang 15 ayat yang ke-24. Ya. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Jadi Yesus itu adalah utusan Allah, makhluk Allah untuk Bani Israel. Ketika kita menyekutukan Allah dengan menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, maka kita telah berlebihan, ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Makhluk Allah yang hendaknya dijadikan sebagai makhluk, tapi kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Maka ini adalah kesyirikan yang nyata. Dan dosa syirik adalah dosa yang Allah tidak mengampuninya. Maka Allah juga berfirman di dalam surah Al-Quran, menyebutkan, Ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi ilal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-171, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya.
yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari yang anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli kitab itu dia berlebihan menjadikan Yesus utusan Allah, makhluk Allah yang Allah telah ciptakan dengan ditiupkan roh, dengan sebuah firman kun fayakun, jadi maka jadilah. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, ini jangan sampai kita menuhankannya, ya. Karena ketika kita menjadikan dia itu adalah Tuhan, kita telah melakukan dosa kesyirikan, kita telah berlebihan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Quran, surat 4, ayat yang ke-171. Ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah di dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita dimudahkan mendapatkan kenikmatan berupa husnul khotimah, dan dalam keadaan apapun kita bisa memegang teguh Islam ini sampai kita meninggal. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.